Sudah siap? Kita akan mendengarkan orasi kebangsaan. Tor, maju torang dua. Oke. Oke, siap. Sudah siap. Torang kasih dulu yel-yel khusus untuk yang diajarkan Pak Oli tadi. Ganjar Mahfud. Iya, Usanti. Sekali lagi. Ganjar Mahfud. Iya, Usanti. Langsung saja yang kita banggakan. Inilah orasi kebangsaan. Please welcome calon Presiden Republik Indonesia 2024. Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar. Jangan gentar, Kita punya Ganjar. Jangan takut. Kita punya Mahfud. Pilih Ganjar Mahfud. Pilih apa? Pilih Ganjar Mahfud. Lagi Sekali makin lagi. kencang. Jangan gentar. Kita punya Ganjar. Kita punya Mahfud. Pilih Ganjar Mahfud. Pilih siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Salam Pancasila! Sebentar. Bapak Ibu, beberapa minggu lalu, istri saya ke Manado. Betapa bangganya dia setelah pulang dari Manado. Betapa cerita tidak pernah habis karena sambutan dari masyarakat di Sulawesi Utara ini luar biasa. Maka hari ini saya datang kepada keluarga saya yang ada di Manado di Sulawesi Utara ini untuk juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa ini. Ibu bapak yang sangat saya hormati, hadir dari TPN, Mas Andika beserta Ibu terima kasih. Pak Oli nggak usah disebut, udah ada yang kenal semuanya. Kawan-kawan partai pengusung komplit dari PDI Perjuangan, dari P3, Hadi Hanura, dari Perindo terima kasih. Ada kawan-kawan saya yang sekarang sedang bertugas dari Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, Wakil Gubernur. Tentu dia hadir hari ini sebagai kader partai dan pendukung Ganjar Mahfud. Terima kasih. Ada anggota DPR RI, DPRD dan para caleg. Calegnya mana? Oh, tuh. Dan tentu yang selalu bergerak juga bersama partai pengusung adalah relawan. Mana suaranya? Mana suaranya? Ibu bapak, Sulawesi Utara, Manado ini selalu dirindukan oleh banyak orang. Mereka datang ke sini untuk menikmati pedasnya masakan yang enak sekali. Dan pedasnya masakan dari Manado ini tidak sepedas suara netizen. Tapi pedasnya suara netizen itu pasti karena sedang menyampaikan pikiran dan perasaannya karena pemilunya diharapkan berjalan dengan baik. Betul nggak? Tadi ada sedikit video diberitakan. Maka saya dan Pak Mahfud mencoba untuk berbagi tempat tidur di rumah masyarakat untuk mendengarkan suara hati masyarakat. Antara lain yang tadi disampaikan adalah para penyandang disabilitas,
perlu mendapatkan kesetaraan dengan kita semuanya. Keluarga yang tidak mampu berharap betul anaknya bisa sekolah tinggi dan nasibnya akan berubah. Maka kami pikirkan bagaimana akses itu bisa didapatkan semuanya. Tapi ingat Bapak Ibu, Sulawesi Utara itu adalah wilayah di utara Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya Indonesia dari wilayah utara. Potensi daerahnya luar biasa. Kalau kita bicara potensi laut, persis mirip apa yang kita akan kerjakan. Bagaimana negara maritim ini mesti kita kuatkan. Bagaimana sumber kelautan, pariwisata, budaya yang ada kita naikkan. Dan saya berharap seluruh potensi yang ada di Sulawesi Utara ini biarlah berkembang dan muncul tumbuh di Sulawesi Utara. Maka kalaulah ada kekayaan laut yang harus diolah dan harus disebarkan ke seluruh dunia, biarlah dikelola, diolah oleh SDM dari Sulawesi Utara. Lapangan kerja akan terserap, SDM kita mesti kita siapkan dengan sekolah yang baik. Dan itulah harapan kesejahteraan yang muncul. Maka kita harapkan pintu keluar ekspor impor dari wilayah utara Indonesia, pintu masuknya adalah Sulawesi Utara. Itulah pertumbuhan ekonomi baru yang mau kita ciptakan. Dan kondusivitas yang saya sangat hormat pada Sulawesi Utara adalah masyarakatnya yang sangat toleran, yang sangat rukun, yang sangat menghormati antar sesama, sehingga kehidupannya menjadi terlihat bahagia. Bapak Ibu, kalau di antara kita sudah sepakat, kalau di antara kita sudah sehati, maka kumpulan masyarakat Sulawesi Utara di Manado yang berkumpul hari ini sudah terdengar dan terasakan gelombang kemenangan mutlak satu putaran. Maka ketika Tuhan kasih hujan hari ini, kita terima dengan senang hati. Tidak ada yang bergerak, semua hujan-hujanan. Saya juga ikut. Dan saya akan hujan-hujan bersama Bapak Ibu sekalian. Maka ketika rakyat dan calon pemimpinnya bisa bersatu saling merasakan apa yang menjadi pikiran dan getaran batinnya, maka pada saat itulah sebenarnya di antara kita sudah yakin bersatu untuk membawa Indonesia lebih baik. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Bapak Ibu, nantinya tanggal 14 Februari kita semua akan ke TPS. Kita semua akan menentukan dari seluruh impian dan harapan setiap pemilu yang akan kita lakukan, kitalah semuanya akan menentukan, bukan orang lain. Maka kejadian beberapa hari ini yang viral, saya sedang mengapresiasi seorang perempuan yang hebat, yang berani mempertahankan harga diri karena rakyat tidak bisa diinjak. Dia adalah kader PDI Perjuangan terbaik dari Wonosari, Yogyakarta. Dia namanya Mbak Endah. Yang ketika ada orang mengekspresikan kehendaknya, dan kemudian dia diintimidasi bahkan dipukul, si pemimpinnya datang langsung, menghadapi langsung, tidak pernah mundur satu senti pun, karena ada harga diri yang dipertahankan. Itulah suara rakyat dan bagaimana
pemimpin bersama rakyat bersatu untuk memberikan ruang demokrasi yang sangat terbuka tanpa bisa diintervensi, diinjak oleh siapapun. Maka kalau di Manado ini saya lihat, pasti nuansanya pemberani semuanya. Pertanyaan saya kepada yang sedang ada di tribun, tolong dijawab pertanyaan saya. Apakah saudara-saudara takut untuk memilih Ganjar Mahfud? Saya mau bertanya yang di bawah pohon. Jawab kenceng-kenceng. Apakah saudara takut untuk memilih Ganjar Mahfud? Dan yang di depan kiri kanan saya. Saya mau bertanya. Apa yang akan saudara lakukan kalau Anda ditekan dan diintimidasi? Apa? 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 Berani, Bu? Ibu berani? Ini kader yang hebat ya. Lihat wajahnya dan getaran suaranya. Dia tunjukkan keberaniannya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tentukan nasib bangsa dan negara ini. Salam dari Pak Mahfud. Pak Mahfud adalah pejabat negara di antara seluruh calon yang hari ini sedang berkontestasi. Dan Pak Mahfudlah satu-satunya yang berani mengundurkan diri karena beliau punya etika, punya integritas, dan beliau khawatir beliau akan dituduh memanfaatkan jabatan, dan itu tidak dilakukan. Itulah bangunan moralitas yang kita tunjukkan kepada publik, bahwa kita orang berintegritas, bahwa kita anti korupsi, kita anti kolusi, dan kita anti nepotisme. Setuju? Mari Bapak Ibu, kita selamatkan demokrasi bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita tunjukkan suara kita kepada publik. Cara yang paling baik melawan kezoliman dalam politik ini adalah tentukan nanti di tanggal 14 Februari bahwa kita pilih nomor berapa? Nomor berapa? Ibu Bapak, hari ini saya merasa bergetar di Manado. Saya merasakan aura kemenangan dari Manado. Saya berpesan pada 3 hal yang selalu saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan pendukung. Yang pertama, temuilah rakyat. Karena kekuatan kita adalah bersama rakyat. Temuilah mereka. Dengarkan dengan baik-baik apa keluhan mereka seperti yang ada di video tadi. Catat dengan baik dan berikan kepada kami. Agar kami selalu mengingat ketika amanah itu diberikan kepada Ganjar Mahfud, biar si Ganjar dan si Mahfud tidak pernah lupa pada rakyatnya. Yang berikutnya, setelah Anda bertemu dan setelah Anda mendengarkan suara rakyat, terakhir, ajaklah mereka nyoblos. Latihan nyoblos. Kenapa penting latihan nyoblos? Maka kita akan terbiasa untuk tahu. Karena di antara pasangan 3 yang ada itu, yang rambutnya original, tinggal 1. Dan tentu ekspresi ini Ibu Bapak tunjukkan di Manado ini dengan totalitas. Saya ingin mengajak saudara kita untuk naik. Badannya ditulusi basmi korupsi. Dia mengekspresikan dirinya dengan luar biasa.
Ini banteng dari Manado. Wow. Wow, balik kanan. Oke. Salam metalnya. Oke, namanya siapa? Ferry. Siapa? Ferry Monday. Ferry Monday. Wow, luar biasa. Nah, kenapa ini? Kenapa badannya digambar seperti ini? Senang Bapak Ganjar. Totalitas karena dia senang. Kenapa tulisannya basmi korupsi? Supaya Bapak Ganjar bisa membasmi korupsi. Bapak Ibu, harapan rakyat sangat sederhana, ekspresinya sangat kreatif, dan ada harapan besar Republik ini menjadi Republik anti korupsi. Terima kasih untuk semuanya. Salam saya untuk keluarga. Coblos nomor berapa? 3. Coblos nomor berapa? Coblos nomor berapa? 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.